Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 9 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidaputar. Silahkan Saudara Sudung. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada pagi ini, tanggal 9 November 2021 adalah Yusuf, seorang Kristen yang terhormat. Ayat inti terdapat di dalam buku Kejadian 39 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf menganggap dirinya yang dijual ke Mesir sebagai bencana terbesar yang bisa menimpanya. Tetapi dia melihat perlunya percaya pada Tuhan, seperti yang belum pernah dia lakukan ketika dilindungi oleh kasih sayangnya. Yusuf membawa Tuhan bersamanya ke Mesir, dan fakta itu tampak jelas oleh perilakunya yang riang di tengah kesedihannya. Ketika tabut perjanjian Allah membawa ketenangan dan kemakmuran kepada bangsa Israel, demikian pula pemuda yang mengasihi Allah ini, yang takut akan Allah, mendatangkan berkat bagi Mesir. Ini dimanifestasikan sedemikian rupa sehingga Potifar yang rumahnya ia layani mempercayakan semua berkatnya kepada budak yang dibeli. Agama Yusuf menjaga emosinya tetap manis dan simpatinya terhadap kemanusiaan tetap hangat dan kuat, tidak peduli semua cobaannya. Ada orang-orang yang jika mereka merasa tidak digunakan dengan benar, menjadi masam, tidak menarik, marah dan tidak sopan dalam kata-kata dan tingkah laku mereka. Mereka tenggelam dalam kekecewaan, penuh kebencian, dan membenci orang lain. Tetapi Yusuf adalah seorang Kristen. Tidak lama setelah ia memasuki kehidupan di penjara, ia membawa semua kecemerlangan prinsip-prinsip Kristennya ke dalam praktek hidupnya. Dia mulai membuat dirinya berguna bagi orang lain. Dia memahami kesulitan sesama tahanan. Dia ceria karena dia adalah seorang Kristen yang terhormat. Tuhan sedang mempersiapkan dia di bawah disiplin ini untuk situasi yang penuh tanggung jawab, kehormatan, dan kegunaan. Dan dia bersedia untuk belajar. Dia dengan ramah mengikuti pelajaran yang Tuhan ajarkan kepadanya. Dia belajar untuk menanggung kuk di masa mudanya. Bagian yang diperankan Yusuf sehubungan dengan pemandangan penjara yang suram adalah yang akhirnya mengangkatnya kepada kemakmuran dan kehormatan. Tuhan merancang bahwa ia harus memperoleh pengalaman dengan pencobaan, kesukaran, dan kesulitan untuk mempersiapkannya mengisi posisi yang ditinggikan. Yusuf membawa agamanya kemanapun, dan ini adalah rahasia kesetiaannya yang teguh. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Yusuf, renungan hari ini berkata, menjadi putra dan putri Allah, halaman 331 paragraf 2, yang berbunyi, dia ceria karena dia adalah seorang Kristen yang terhormat. Apakah yang dimaksud dengan Kristen yang terhormat? Atau dalam bahasa Inggris dikatakan Christian gentleman?
Berikut penjelasan roh nubuat dalam suratnya nomor 96 tahun 1895 paragraf 5 yang berkata, "Jangan puas dengan tingkat yang biasa dan rendah. Anda bisa menjadi seorang Kristen yang terhormat, dan itu berarti menyerupai Kristus dalam karakter. Biarlah kata-kata Anda dipilih, disempurnakan. Pikirkan sebelum Anda berbicara. Dengan Alkitab Anda terbuka di hadapan Anda, tanyakan pada diri Anda pertanyaan, apakah ini jalan Tuhan?" Menjadi Kristen yang terhormat adalah dengan memiliki karakter Kristus. Bagaimana caranya memiliki karakter Kristus? Suratnya nomor 16 tahun 1895 paragraf 2 menyatakan, "Ketika Anda menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan dan mewujudkannya dalam kata-kata dan perilaku Anda akan menjadi seorang Kristen yang terhormat, karena Kristus akan tinggal di dalam hatimu." Inilah caranya untuk menjadi orang Kristen yang terhormat, sebagaimana Yusuf, yaitu dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya Kristus tinggal dalam hati kita? Principles for Christian Leaders, halaman 215, paragraf 3, berkata, "Urusan pertama kita dan yang harus selalu dijadikan yang tertinggi adalah mengusir dari bait jiwa segala sesuatu yang tidak selaras dengan Kristus. Rohnya harus tinggal dalam kita oleh iman. Kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kristus tinggal dalam kita oleh kehadiran Rohnya, yaitu Roh Kristus. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf 1, berbunyi, "Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Rohnya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya." Inilah makna tinggal dalam Yesus, atau terhubung dengan Yesus, yaitu kita harus terus-menerus menerima Rohnya Kristus. Inilah caranya untuk menjadi Kristen yang terhormat, yaitu memiliki karakter Kristus. Bagaimana dengan pengalaman Yusuf? In Heavenly Places, halaman 316, paragraf 2, menjelaskan, "Di segala zaman, Roh Kristus yang ada di dalam mereka telah menjadikan anak-anak Allah yang sejati menjadi terang bagi orang-orang dari generasi mereka. Yusuf adalah pembawa terang di Mesir. Dalam kemurnian dan kebajikan serta kasihnya yang berbakti, ia menyatakan Kristus di tengah-tengah bangsa penyembah berhala." Yang ditandai kuning, Nyonya White kutip dari 1 Petrus 1 ayat 11. Yusuf mempunyai hubungan yang hidup dengan Allah, yaitu Bapa, sebab Yusuf memiliki Roh Kristus dalam dirinya. Roh Kristus tinggal dalam hidup kita oleh iman, dan mereka yang mempunyai Roh Kristus dalam hidup mereka mempunyai hubungan yang hidup dengan Bapa. Inilah dasar untuk menjadi orang Kristen yang terhormat. Benarkah Kristus beserta Yusuf pada saat dia di Mesir? The Youth Instructor, Maret 11 tahun 1897, paragraf 8, menyatakan, "Sorga sangat dekat dengan lembah subur Mesir, karena ada seorang pemuda yang memelihara jalan-jalan Tuhan. Kehadiran Yesus bersamanya di penjara, mengajar, menguatkan, dan menopang pikiran dan jiwanya agar terang sorga bersinar." Jelas sekali, Yesuslah yang beserta Yusuf saat dia di Mesir, dan karenanya, The Youth Instructor, Maret 11 tahun 1897, paragraf 16, menyatakan, "Dalam menanggung kesedihannya di bawah keadaan yang sulit dan dalam menahan godaan, Yusuf satu karakter dengan Kristus." Tidak heran Yusuf disebut Kristen yang terhormat, sebab dia satu karakter dengan Yesus, yaitu dengan menerima Kristus dalam hidupnya. Yesus menyertai Yusuf, dan pengalaman yang sama boleh menjadi bagian kita asal kita membuka hati dan izinkan Kristus masuk dan berkuasa oleh kehadiran Rohnya, yaitu Roh Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami menjadi orang Kristen yang terhormat,
Dan itu hanya dengan cara menerima Roh Kristus tinggal dalam hati kami. Sebab dengan menerima Roh Kristus, karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia, dan itulah Kristen yang terhormat. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.